Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C523 PS025 dan di sini kami membawakan suatu proyek yaitu Green Heaven dengan tagline ciptakan hunian nyaman yang indah dan hijau. Dan dengan kakak advisor kita yaitu Kak Nuriski Adi Prasetyo. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari grup kami. Nah, di sini ada saya sendiri yaitu Afifah Nur Aini dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Revi Junitasari, Abdul Fakih, Andika Purnama Putra, dan yang terakhir adalah Muhammad Kavin Jasti Adi Rizal. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang Green Heaven, yang kedua kenapa harus Green Heaven, dan yang ketiga benchmark atau referensi website, dan yang keempat adalah statistik progress capstone, dan yang terakhir atau yang kelima adalah preview dari Green Heaven itu sendiri. Baik, dan latar belakang dari Green Heaven sendiri adalah pertumbuhan penduduk pada tiap tahunnya di Indonesia meningkat dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin tinggi. Salah satunya terhadap penggunaan sumber daya alam khususnya pada lahan hijau. Tergantikannya lahan hijau dengan pemukiman dan bangunan mengakibatkan kurangnya ketersediaan lahan hijau. Dan hal ini mengakibatkan dampak buruk terhadap kualitas udara. Hal ini sudah terbukti ya dengan, kota Jakarta pada bulan September lalu, kualitas udaranya itu mencapai skor indeks 154. Hal itu berdasarkan indeks dari Air Quality Index atau AQI. Nah, dengan demikian diperlukannya upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pelestarian hijau secara mandiri. Hal ini dapat dimulai dari hunian kita sendiri, meskipun di lahan sempit dengan bantuan implementasi urban farming yang nantinya akan tersedia informasinya secara lengkap di website kami yaitu Green Heaven. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan, Mbak Revi. Oh, oke. Jadi, mengapa kita memilih Green Heaven? Nah, di sini tuh Green Heaven dipilih karena ada beberapa alasan ya. Jadi, Green Heaven ini menekankan pada pentingnya lingkungan hidup. Tantangan besar yang dilalui di sekitar kita itu menyebabkan dampak buruk. Jadi, perlu adanya perhatian yang serius guna menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup. Nah, dari tantangan tersebut, itu menghasilkan dampak yang negatif sehingga perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan ruang hijau. Jadi di sini Green Heaven juga memiliki tujuan yang kuat terkait edukasi, yaitu dengan memberikan informasi, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lahan terbatas. Jadi poinnya di sini adalah edukasi itu menjadi kunci untuk mengubah cara pandang dan tindakan terhadap lingkungan. Next slide. Nah, Green Heaven ini dibangun atas referensi salah satu web, yaitu perennial.com, di mana ada 3 bagian yang kita ambil, yaitu bagian yang pertama terkait home, terdiri dari beberapa kartu tanaman, kemudian bagian kedua ada detail plan, yang berisi mengenai penjelasan tanaman, serta bagian terakhir yaitu survei, yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan user. Next. Jadi perbedaan perennial.com dengan website kami yaitu Green Haven yaitu di bagian home atau tanam itu kita menyediakan konten penjelasan atau bisa dikatakan berisi preview mengenai konten-konten apa saja yang kita tampilkan. Kemudian di bagian kedua itu ada survei yaitu kita menyajikan dalam bentuk form jadi bukan multiple choice. Serta yang ketiga itu bagian rekomendasi tanaman, di mana Green Heaven ini menyajikan card secara langsung. Jadi ketika user mengklik, maka akan tampil detail tanaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Baik, selanjutnya untuk perancangan develop, kita menggunakan brand guidelines. Di sini kita menerapkan logo, yaitu logo icon dan logo teks. Untuk logo sendiri kita memiliki makna diantaranya huruf G
yang memiliki makna lingkungan hijau sekitar hunian, kemudian rumah merepresentasikan fokus ramah lingkungan, kemudian bumi yaitu memiliki tanggung jawab global green haven terhadap lingkungan. Selain itu, kita juga memiliki typography. Di sini kita menggunakan font Poppins yang memiliki karakteristik yang modern, simple, dan mudah dibaca. Selanjutnya, color palette. Kita menggunakan color palette komponen yaitu primary color dan secondary color. Kemudian color palette background yaitu background utama dan background kedua. Selain itu, kita menggunakan color palette text yaitu warna hitam dan opacity pertama 100% dan opacity yang kedua adalah 80%. Next. Untuk penerapannya sendiri di website kita yaitu warna hitam kita terapkan di bagian title dan primary color kita gunakan untuk spotlight-nya. Kemudian di description sendiri kita menggunakan warna hitam 80% dan menerapkan font Poppins. Kemudian untuk cover sendiri kita menggunakan secondary color dan background kita menggunakan opacity 30% warna krem. Next. Kemudian untuk preview sendiri di dalam website kita menerapkan responsif yaitu desktop, tablet, dan mobile. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kavin. Berikutnya adalah Green Haven, memiliki fitur utama yaitu fitur survei, di mana fitur survei ini membantu pengguna dalam memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi hunian mereka. Ketika sudah muncul hasilnya, nanti dapat melihat detail tanamannya dan tata kelola tanaman tersebut. Kemudian saya akan membahas tentang statistik progres capstone, di mana progres awal yang berawal dari week ke-1 sampai ke-3 berisikan planning, desain, dan implementasi desain sampai ke slicing tahap awal. Kemudian dilanjutkan progres akhir dari week ke-3 sampai ke-5 yang mencakup penyempurnaan slicing, pembuatan API dan integrasi, kemudian implementasi CI/CD DevOps. Kemudian dilanjutkan oleh Bang Fakih. Oke, selanjutnya adalah flowchart user. Jika pengguna telah masuk ke website kita, akan disuguhi dengan menu beranda, artikel, tanam tentang kami, dan juga riwayat. Pada beranda terdapat hero yang memiliki lengkapnya dan juga mulai tanam. Ketika mulai tanam diklik, maka akan mengarah ke page tanam. Dalam page tanam, ada juga tombol untuk memulai survei. Di dalam survei sendiri terdapat option indoor atau outdoor, input berapa luas lahan tanaman, option pencahayaan, option penyiraman, dan option preferensi pintar tanam. Ketika pengguna telah mengisi form dan telah submit, maka akan tampil hasil preferensi yang diinginkan pengguna tersebut. Dan di dalam hasil tersebut terdapat list yang bisa diklik yang akan mengarah ke detail tanaman. Itu juga dapat menyimpan riwayat dari pengguna yang telah mensubmit form tersebut. Next. Oke, selanjutnya di flowchart dashboard admin. Di dalam dashboard admin terdapat list tumbuhan dan juga list artikel. Keduanya ini memiliki fitur yang sama. Dalam list tumbuhan atau list artikel dapat menambahkan dengan mengisikan form yang tersedia. Misalnya di dalam form tumbuhan dapat mengisikan dengan menginputkan nama tumbuhan, nama latin, tempat, dan lain sebagainya. Di keduanya ini memiliki fitur create, update, dan delete. Next. Sekian dan terima kasih karena sudah menyimak presentasi dari kami. Dan jangan lupa ciptakan hunian nyaman yang indah dan hijau. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.